tiba-tiba sob, ketika pintu kamar mandi dibuka, mereka melihat sosok wanita tergantung dengan tali tambang yang mengikat di lehernya sob. Dan wanita itu tertawa sangat menakutkan sob. Oke sob, terima kasih telah mengklik video ini, dan perkenalkan sob, nama saya Muhammad Daus. Jangan lupa sob untuk di subscribe supaya saya semakin semangat untuk buat konten-konten horor selanjutnya. Kisah kali ini sob adalah kisah narasumber kita yang kita sebut dengan namanya Pak Yanto sob. Kisah ini benar-benar nyata dialami Pak Yanto beserta istrinya sob. Yanto, pria asli dari Jawa Tengah yang bekerja sebagai tukang bangunan. Dia mempunyai istri yang sedang hamil sob. Karena keadaan di kampung saat itu begitu sulit untuk mencari pekerjaan tetap, dan Pak Yanto memutuskan sob menghubungi temannya yang di Jakarta, yaitu Pak Mardi, untuk menanyakan pekerjaan untuk dirinya. Dan Pak Mardi yang di Jakarta itu mengatakan ada pekerjaan untuk Yanto, tetapi mereka harus tinggal di Jakarta. Pekerjaannya itu hanya kurir pengantar paket. Pak Yanto yang langsung mendengar itu sob, langsung menyetujui dan bersiap untuk berangkat besok harinya bersama istrinya ke Jakarta. Tetapi dengan sambilan Pak Yanto meminta kepada Pak Mardi untuk meminta tolong mencarikan rumah kontrakan untuk dirinya berserta istrinya sob, dengan harga terjangkau, supaya Pak Yanto dan istrinya sesampai di Jakarta tidak kesusahan lagi mencari rumah untuk ditinggali. Dan beralihlah pada esok harinya sob, di saat menjelang maghrib, Pak Yanto dan istri sudah berada di terminal bus. Tetapi dari kejauhan Pak Yanto melihat sosok kakek-kakek tua dari seberang jalan memperhatikannya sob. Tanpa bergerak sedikit pun, tatapan kakek tua itu menatap dengan tajam ke arah Pak Yanto. Tapi Pak Yanto tidak menghiraukan sob. Dia hanya berlalu hingga menaiki bus tujuan ke Jakarta saat itu. Sesampainya di Jakarta, Pak Yanto langsung dijemput oleh Pak Mardi, dan mereka langsung menuju ke rumah kontrakan yang sudah disediakan Pak Mardi saat itu sob. Dan ternyata sesampai di rumah itu, Pak Yanto merasakan rumah itu begitu lusuh dengan cat yang terkupas dan plafon yang agak bocor. Tetapi Pak Yanto berpikir, tidak apa-apalah, hanya ini rumah yang murah yang mampu saat ini Pak Yanto sewa. Dan seketika Pak Mardi pun meminta maaf karena ini rumah satu-satunya yang kosong dengan budget yang direncanakan mereka berdua saat itu melalui telepon. Istri Pak Yanto saat itu merasakan agak tidak nyaman di rumah itu sob. Tetapi Pak Yanto mengalihkan pikiran sang istri dengan mengajak sang istri untuk bersiap keluar mencari makan saat itu. Jadi sob, pamitanlah sang istri ini untuk mandi dulu sebelum berangkat. Dan tiba-tiba, tidak berselang lama, Pak Yanto mendengar teriakan dari sang istri. Dan Pak Yanto pun langsung berlari menuju ke kamar mandi saat itu. Ternyata sob, sang istri kakinya kena gigit kelabang sob, yang mana kelabang itu berwarna merah dengan ukuran yang sangat besar saat itu. Dan seketika Pak Mardi langsung membunuh hingga mati kelabang tersebut. Lalu tiba-tiba aja sang istri berkata, "Mas, apa ini tidak pertanda buruk?" "Enggak lah, biasa itu, rumah baru ditempatin ada kelabang," kata Pak Yanto ke istrinya saat itu. Dan istrinya berkata lagi sob, "Tadi aku mandi seperti bau amis mas." "Ah, mungkin aroma dari luar masuk ke dalam, karena di belakang tadi mas lihat ada tumpukan sampah bekas," kata Pak Yanto saat itu sob. Tetapi teror tidak berhenti di sini saja. Di malam harinya,
Pak Yanto merasa tidurnya sangat gelisah. Dan tiba saja jendela rumah Pak Yanto ada yang mengetok sob. Dan Pak Yanto mencoba melihat keluar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sehingga Pak Yanto berpikir mungkin saja ada anak-anak yang usil mengganggu mereka di saat malam hari itu. Dan Pak Yanto langsung menuju dapur untuk minum sob. Dan seketika Pak Yanto melihat istrinya masuk ke kamar mandi sob. Tanpa rasa curiga, Pak Yanto berlalu kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur. Dan di sini Pak Yanto dikagetkan, ternyata sang istri sedang tidur di kasurnya sob. Sampai Pak Yanto berpikir siapa yang masuk ke kamar mandi tadi. Dan karena rasa takut sob, Pak Yanto merasa apakah itu maling. Langsung saja dia menuju ke kamar mandi, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalamnya sob. Dan teror kedua sob selanjutnya terjadi sama sang istri Pak Yanto. Pada pagi harinya sob, Pak Yanto pamitan untuk pergi kerja. Kerja di hari pertama membuat Pak Yanto benar-benar kelelahan, sehingga di siang pas jam makan dia mencoba untuk menelpon sang istri. Dan sang istri menjawab saat itu sob, dia berada di rumah dan baik-baik saja. Sehabis maghrib sepulang kerja, Pak Yanto di saat itu mengetuk pintu rumahnya sob, tetapi tidak ada menyaut. Ketika ketukan pintu ketiga kalinya, baru keluar sang istrinya sob. Dan di sini Pak Yanto dikageti. Tiba-tiba saja sang istri berkata, "Siapa kamu?" Dengan kebingungan, Pak Yanto menjelaskan bahwa dia suaminya. Dan istrinya tetap berkata, "Siapa kamu?" Lalu sob, Pak Yanto mencoba mengeluarkan HP-nya sambil menunjukkan foto pernikahan mereka saat itu. Dan ketika melihat foto itu, istrinya kaget sob, dan baru percaya bahwa itu adalah suaminya. Dan tiba-tiba saja sang istri berkata kepada Pak Yanto, "Mas, tadi kamu sudah pulang dan kamu bersiap-siap mandi. Seketika bunyi ketukan pintu aku buka, ternyata kamu di sini, Mas. Jadi yang di dalam siapa?" Dan langsung saja Pak Yanto dan istri menuju ke kamar mandi. Tiba-tiba sob, ketika pintu kamar mandi dibuka, mereka melihat sosok wanita tergantung dengan tali tambang yang mengikat di lehernya sob. Dan wanita itu tertawa sangat menakutkan sob. Pak Yanto dan istri langsung lari dari rumah itu sob, menuju ke rumah tetangga pada malam hari itu. Sambil menghubungi Mardi, mereka benar-benar ketakutan. Hingga pada malam itu Pak Yanto tidak ingin balik ke rumah itu dan berencana pindah pada pagi harinya. Pas berada di rumah tetangga itu sob, Pak Yanto langsung diceritakan bahwa rumah itu dulu ada wanita yang mati gantung diri pas berada di toilet tersebut. Dan rumah itu tidak ada yang berani untuk menyewanya ataupun tinggal di sana, sampai-sampai rumah itu dijadikan gudang oleh pemiliknya. Mendengar itu dan akhirnya Pak Yanto memutuskan tidak ingin balik lagi ke rumah itu dan bakal pindah pada pagi harinya. Oke sob, inilah akhir dari cerita teror rumah kontrakan ini sob. Oke sob, bye.